Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Saudaraku yang kami kasihi, kaum bapak, kaum ibu, puji dan syukur atas kasih karunia-Nya karena kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah di rumah saat ini. Walau kita tidak bisa mengikuti ibadah minggu di gereja hari ini, marilah kita senantiasa tetap berdoa agar wabah pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, sehingga kita beroleh beraktivitas dan bersosial, terlebih bersekutu di gerejanya seperti semula. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita hari ini dinamakan Minggu Ketiga Epifanias, dengan topik minggu kita adalah kemurahan Allah yang menyelamatkan. Sebelum kita memulai ibadah kita minggu ini, marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Marilah kita puji Tuhan melalui buku nyanyian HKBP nomor 12 ayat 1 sampai 3. Hatiku memuliakanmu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Haleluya. Marilah kita berdoa.
Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu, karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 74 ayat 1. Marilah bersukacita. Hukum Tuhan pada hari Minggu ini adalah dari hukum Taurat 1 sampai dengan 10 dan artinya. Hukum Tuhan yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Tuhan kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum Tuhan ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Tuhan keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum Tuhan kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Hukum Tuhan yang keenam, jangan membunuh. Hukum Tuhan yang ketujuh, jangan berzina. Hukum Tuhan kedelapan, jangan mencuri. Hukum Tuhan kesembilan, jangan mengucapkan saksi dosa terhadap sesama manusia. Hukum Tuhan yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat, dari orang yang membenci aku, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita bersama-sama memohon pada Tuhan untuk menjalankan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 177 ayat 1 dan 2. Tiada terlukiskan.
kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina ini dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Dengarlah janji Allah pengampunan atas dosa kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 169 ayat 1. Ya Juru Selamatku. Epistel untuk minggu kita hari ini adalah dari Markus 1 ayat 14 sampai 20. Marilah kita baca secara responsoria. Yesus tampil di Galilea. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus,
dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hidupnya. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 715 ayat 1 dan 2. Agunglah kasih-Mu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 467 ayat 1 dan 2. Ku memuji anugerah-Mu. Dan suci nama Hati
Kita berdoa. Puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu Tuhan yang masih tetap dan setia bermurah hati kepada kami semua jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah pada minggu hari ini. Kiranya Engkau kuasai hati pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti dan menerima akan firman-Mu. Berdiam sejenak Tuhan, Engkaulah memberkati kami. Di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus. Horas dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita yang menjadi nats khotbah hari ini diambil dari kitab Yunus pasal 3, mulai dari ayat 1 hingga dengan ayat 10. Baiklah Bapak Ibu, jemaat yang dikasih Tuhan, Naposo dan adik-adik kami sekolah minggu, kita baca secara responsoria Yunus 3 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Saya membaca yang pertama. Demikian dikatakan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Ninive sesuai dengan firman Allah. Ninive adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Ninive demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Jika seseorang bersifat penurut, mudah diperintah, mudah disuruh, molo-olo mura suruh jolma,
termasuk mai jolma na burju. Dia sosok yang baik. Ima termasuk jolma na marpanguluiyo. Sebaliknya, molo soolo jolma suruon, maol, susah diperintah. Ido termasuk jolma natakan, jolma najugul, daksi pangului, dang olo sariaon, tidak taat, tidak penurut. Jemaat yang dikasih Tuhan, mohop doa ate mamereng sada jolma, molo tunga pala macari kot alai dangolo sariaon, dang olo suruon, jugul jalatakang. Sungguh dia mapakilalaan ni sada natoras ama manangina, molo apala jugul dangolo anak konna di sarea, dangolo anak konna di paretta. Totu pakilalaan yang sangat mengecewakan doi dihadirion ni natoras mai. Ada lagi sifat seseorang yang kurang baik, yaitu dengan mudah dia mengiyakan segala sesuatunya kalau dia sedang ditugaskan atau diperintahkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Dengan mudah dia mengatakan iya, tetapi hasilnya nol. Dia tidak benar-benar melakukan. Tetapi ada juga selalu kata tidak mau dari mulutnya, selalu melawan dengan kata-katanya. Tapi pada akhirnya dia mau mengerjakannya, dia mau melakukannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, khotbah kita ini adalah tentang penugasan Tuhan kepada Nabi Yunus. Tuhan memanggil, Tuhan menugaskan Nabi Yunus supaya dia pergi bernubuat ke kota yang disebut kota Niniwe, yaitu ibu kota Asyur, di mana di dalam mulut dia tidak melawan, dia mengiyakan, menuruti, tetapi di saat dia mau pergi ke kota tersebut, dia membelok arah. Dia melawan, bahkan mencoba melarikan diri dari penugasan, dari panggilan itu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tidak ada yang bisa kita tutup-tutupi di hadapan Tuhan. Dan boy jolmai martabuni sian adopan ni debata. Dan boy melarikan diri sian adopan ni debata. Tetap terpantau oleh mata Tuhan. Songo jamita nari minggui. Ai debatado no boto saluhut aha penamasa di ngolut tahun. Sama halnya dengan apa yang terjadi
di tengah-tengah kehidupan orang Niniwe. Mereka sudah terkenal dengan segala kejahatan dan dosa-dosa mereka, kebobrokan mental dan spiritual mereka. Dan Tuhan tidak senang dengan hal itu. Tetapi Tuhan menyayangi mereka, Tuhan mengasihi mereka. Tuhan tidak mau penduduk Niniwe itu mati di dalam dosa-dosanya. Tuhan tidak menginginkan penduduk Niniwe itu binasa dengan segala kejahatan dan dosa-dosa mereka, tetapi Tuhan menginginkan pertobatan, perubahan dari mereka. Karena itulah Tuhan memanggil, Tuhan memilih, Tuhan mengutus Nabi Yunus ke sana untuk mewartakan firman Tuhan supaya mereka bertobat, agar mereka menerima berkat anugerah keselamatan, belas kasihan Tuhan. Tetapi Yunus mencoba melarikan diri dari penugasan itu. Yunus tidak senang dengan pertobatan orang Niniwe. Dia lari dan pergi membelok arah ke arah Tarsis, dan dia menaiki sebuah perahu kapal. Dia merasa tidak masalah, dia merasa itu tidak masalah karena tidak ada manusia yang tahu apa yang sedang dia lakukan. Bahwasanya dia sedang melarikan diri dari hadapan Tuhan, dari panggilan, dari tugas yang diberikan Tuhan kepadanya. Dan dia lupa bahwa Tuhan tetap memantau langkahnya. Dalam mulut Yunus, dia mengiyakan, "Ya Tuhan, saya bersedia, saya siap," tetapi hatinya ternyata tidak siap. Ternyata hatinya di dalam melawan. Dia merasa takut. Dia tidak ingin bangsa Niniwe itu selamat. Yunus dalam hal ini seperti pepatah Indonesia mengatakan, lain di mulut, lain di hatinya. Karena dalam hati Yunus mengatakan seperti ini, biar saja penduduk Niniwe dihukum Tuhan. Toh itu semua akibat daripada dosa-dosa dan kejahatan mereka. Marsobuso burohani si Yunus si Jona, biar mak palokat madisi lo mamati sudi halak Niniwe aiso matak takangna juga na hajahaton nasida ninna rohana. Yunus juga bergumul dan merasa ketakutan untuk pergi ke kota Niniwe. Kenapa dia merasa takut pergi ke sana? Karena dia membayangkan kalau dia sudah pergi masuk ke kota itu, pasti dia pun menjadi korban. Tidak dijamin dia selamat keluar dari kota itu. Dia membayangkan akan berita-berita yang dia dengar tentang kejahatan penduduk Niniwe.
mololawa wano tuhu tanini feini na rohana pasudau nasida maaf pamateu nasida maaf dan selamat beau haruar siani ninna rohana mabiar ibana. Itulah alasannya kenapa dia mencoba melarikan diri dari tugasnya, dan dalam perjalanannya itulah terjadi suatu malapetaka yang luar biasa. Pas di tengah lautan itu datang badai yang menghantam kapal mereka, dan Yunuslah yang menjadi tersangka kenapa badai itu datang. Dan dengan kesediaannya, kesepakatan terjadi di dalam kapal, dia yang dicampakkan ke dalam air, dan itu terjadi. Kita baca di dalam pasal 2 dan pasal yang pertama. Di saat dia dibuang ke dasar laut, lalu datanglah ikan besar yang diperintahkan Tuhan untuk menelan dia, dan dia berada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Bapak Ibu menolak majua pekerjaan yang berat, ulau nadukdok, narumit, somaldoi dihita jolma. Jojot majua dia kaulau namaol. Akhirnya cari alasan untuk mengelak. Sondok kon halak batak ma, ido jojok namasa. Horboni padang bolak majapal di balian. Molo solomo roha godang ma sidalian. Jojok doi masa. Yunus lupa bahwa Tuhan selalu beserta dia siang dan malam. Sama halnya dengan amanat Yesus. Matius 28 ayat 20. Dikatakan, yakin dan percayalah, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Bapak Ibu, setelah Yunus berada 3 hari 3 malam dalam perut ikan besar itu, lalu Tuhan berfirman kepada ikan besar itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Lalu datanglah perintah untuk kedua kalinya. Itulah nats khotbah yang kita baca dalam minggu ini. Tadi perintah yang pertama dia melawan, sekarang perintah yang kedua kalinya setelah dia lolos dari maut itu. Perintah yang kedua kalinya kepada Yunus, bangunlah dan pergilah. Tidak mungkin lagi si Yunus di sini melawan atau membelok lagi. Setelah dia mengalami pencobaan itu, dia baru sadar, baru dia taat, dan dia bersedia. Bapak Ibu, kiranya janganlah harus seperti ini, mengalami masalah, supaya bersedia melakukan tugas-tugas kita. Unang jolonian tinau nak kena hacit, baru peasa adong roha panguluyo. Ternyata setelah Yunus pergi
dan bernubuat di kota Ninive. Lalu semua penduduk dan raja Ninive itu mendengar isi daripada warta yang diwartakan oleh Yunus, warta yang dinubuatkan oleh Yunus, yang isinya 40 hari lagi kota Ninive akan ditunggang balikkan. 40 hari naik marongrong ma hutaon. Jadi marongrong tidak hanya sekedar rubuh seperti gempa yang terjadi di Sulawesi Barat yang baru-baru ini, bukan, tapi tanah itu seperti dia rubuh, hancur, lalu semua yang di atas tanah itu masuk ke dalam dan ditutup oleh tanah itu. Itu yang disebut marongrong. Bapak Ibu, setelah mereka mendengar berita itu, pada saat itu juga mereka mau bertobat. Termasuk Raja Ninive, dia langsung bertobat. Bahkan Raja Ninive tersebut memerintahkan membuat surat maklumat raja supaya semua masyarakatnya menuruti apa yang dikatakan oleh Yunus. Seketika itu juga terjadilah pertobatan massal. Pertobatan secara keseluruhan, pertobatan besar-besaran. Pertobatan dari anak-anak sampai orang dewasa, orang tua. Dan pertobatan itu mereka lakukan dengan cara berdoa, lalu berpuasa. Berpuasa sekaligus mengenakan kain kabung. Berpuasa dari manusia dan ternak-ternak mereka. Mereka menahan diri, berpuasa lapatan nama ngorom diri, jala pahibul roha jonok tu debata. Kain kabung itu tanda duka, lungun niroha ido kain kabung. Molo dihalak Batak ibarat ni tujung mai, si bolang tujung, patuduhon lungun niroha manang si taomo. Songonido kain kabung na pinakkenasida di son. Pertobatan hamubaon mencakup semua lapisan masyarakat, termasuk ternak-ternak mereka. Bapak Ibu, demikian halnya gereja terpanggil untuk menyuarakan dan memberantas, menolak segala kekerasan, segala bentuk kekerasan, dan menyuarakan suara nabiah yang menjadi kehendak Allah. Jika kita hubungkan di masa COVID ini, stay at home, berdiam di rumah saja. Lebih dari itu lagi, bangsa yang mengenakan kain kabung, mereka tidak boleh bekerja, mereka tidak boleh beraktivitas, tetapi benar-benar berdiam diri, pahohom diri, dengan kebulatan hati mereka berdoa, berseru, menangis kepada Tuhan, minta pengampunan dosa. Itu yang segera mereka lakukan.
bahwasanya bangsa Ninive dengan melakukan itu semua, doa, puasa, dan berpakaian kain kabung, mereka yakin dan percaya bahwa Tuhan akan mengampuni segala dosa mereka, bahwa Tuhan akan membatalkan rencana hukuman atas mereka. Dan benar, Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Pemurah dan Maha Pengampun, Allah mengasihi mereka. Lalu Allah membatalkan hukuman itu setelah melihat pertobatan dan perubahan yang terjadi di tengah-tengah bangsa Ninive. Mereka dengan tulus melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan topik minggu kita hari ini, apapun katanya, semua adalah karena kemurahan Allah yang menyelamatkan kita. Karena kemurahan Allah hingga sampai saat ini kita diberkati, kita diluputkan dari mara bahaya, kita diselamatkan. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini. Engkaulah yang melihat dan menyelidiki kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Apakah kami sudah benar-benar yakin dan percaya melakukan yang seturut dengan kehendak Tuhan? Engkaulah yang menyelamatkan kami. Karena kemurahan hati-Mu Tuhan, Engkau luputkan kami dari segala mara dan bahaya hingga pada saat ini. Engkaulah yang menjaga kami, menyertai memberkati kami untuk menjalani hari-hari hidup kami di hari esok dan nantinya. Berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami, cukupkan segala yang kami perlukan Tuhan. Berkati saudara-saudara kami dimanapun berada, kuatkan dan sembuhkanlah saudara kami yang sedang sakit pada saat ini. Berkati juga saudara kami yang bersuka cita pada minggu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Pergumulan kami saat ini secara umum, kiranya pandemi COVID ini cepat hilang dari daerah kami, dari negara dan dari muka bumi ini, supaya kami Tuhan bisa bebas dan leluasa melakukan segala aktivitas kami. Jagai kami Tuhan, pelihara hidup kami, berikan kami kesehatan, kekuatan untuk melawan segala penyakit yang menghampiri diri kami pribadi lepas pribadi. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 426 ayat 1 sampai 2. Benarkah Yesus telah mati, sambil kita mengumpulkan persembahan. Tercurah
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.